Arsenal sudah kontak Asensio untuk membujuknya pindah ke London. The Gunners disebut serius ingin mendatangkan Asensio. Bahkan, Arsenal disebut sudah membuka komunikasi dengan pemain asal Spanyol tersebut. Menurut laporan Daily Mail, bahwa Arsenal berusaha membujuk Asensio agar pindah ke London setelah kontraknya di Real Madrid berakhir. Laporan itu juga menyebut, Asensio sendiri sekarang ini sangat kecewa pada Carlo Ancelotti karena sang pelatih mengurangi jatah bermainnya dalam beberapa bulan terakhir. Pemain kidal itu pun juga diklaim siap mendengar semua tawaran yang datang. Mikel Arteta respon kemungkinan melatih Real Madrid musim depan. Nama Mikel Arteta menjadi perbincangan dalam 2 pekan terakhir. Selain karena performa apik Arsenal, Arteta juga disebut sebagai salah satu kandidat pelatih baru Real Madrid musim depan. Namun, Arteta mengaku tak memikirkan Real Madrid. Manajer dan para pemain tidak dapat mengontrol apa yang ditulis oleh media, buka Arteta dikutip dari Metro. Yang bisa saya katakan adalah, bahwa saya sepenuhnya fokus pada apa yang saya lakukan di sini, tegas ex-asisten Pep Guardiola itu. Richarlison frustrasi, jarang main, dan tak diajak ngobrol Antonio Conte. Richarlison frustrasi, dengan minimnya menit bermain yang didapat pada musim ini. Kondisi menjadi lebih parah, karena Richarlison tidak pernah mendapat penjelasan dari Antonio Conte. Saya tidak mengerti, saya bermain bagus, saya dalam performa bagus. Dan saya meraih 2 kemenangan, melawan Villa dan Chelsea. Namun, tiba-tiba Conte mencadangkan saya, ujar Richarlison. Richarlison mengaku sudah bertanya pada Conte, soal menit bermainnya yang minim. Hanya saja, pelatih asal Italia itu tak memberi jawaban. 4 klub yang bisa jadi destinasi berikutnya, bagi Roberto Firmino. Roberto Firmino tidak lama lagi akan berpisah dengan Liverpool. Pemain berusia 31 tahun itu, akan melanjutkan karir di klub lain. Kontrak Firmino dengan Liverpool, akan selesai pada musim panas 2023 nanti. Firmino sudah memutuskan, untuk tidak menambah masa baktinya di klub. Dengan demikian, Firmino akan pergi dengan status bebas transfer. Dan berikut, 4 klub yang bisa dituju Firmino, pada musim panas 2023 nanti. Yakni, Atletico Madrid, Galatasaray, Inter Milan, dan AC Milan. PSG terdepak dari Liga Champions, Kylian Mbappe didesak gabung Real Madrid. Legenda Liverpool, Jamie Carragher mendesak Kylian Mbappe, untuk meninggalkan Paris Saint-Germain. Dan pindah ke Real Madrid, usai Les Parisiens tersingkir dari Liga Champions. Carragher menilai, bintang timnas Prancis tersebut, hanya buang-buang waktu di PSG. Sebab, menurut Carragher, PSG tak akan pernah menjuarai Liga Champions. Dia lalu menyarankan Mbappe, untuk pindah ke Real Madrid, agar memperbesar peluangnya memenangi kompetisi paling elit antar klub benua biru tersebut. Pelatih Freiburg, mengecam rencana Juventus bangkitkan ide European Super League. Christian Streich yang saat ini menangani Freiburg, mengkritik Juventus mengenai rencana menghidupkan kembali gelaran European Super League. Menurut Streich, ESL ini terlihat tidak realistis untuk saat ini. Pelatih asal Jerman tersebut mengatakan, alangkah baiknya jika klub-klub besar lebih baik menjaga keuangan mereka secara baik dan terorganisir, daripada harus fokus terhadap suatu proyek yang besar, tapi tidak realistis. Tim-tim besar harus fokus pada soliditas, daripada tersesat dalam fantasi yang tidak realistis, ucap Streich. Tottenham Hotspur gugur, Harry Kane didesak hijrah ke Man United. Legenda Liverpool, Jamie Carragher mendesak Harry Kane, untuk pindah ke Manchester United, usai Tottenham tersingkir dari Liga Champions. Mantan bek Liverpool itu merasa, sang kapten timnas Inggris telah membuang banyak waktu di Spurs. Menurutnya, Kane tak akan pernah menjuarai apapun selama di sana. Pria berusia 45 tahun itu lalu menyarankan Harry Kane untuk meninggalkan Spurs dan bergabung dengan Manchester United pada akhir musim ini. Jude Bellingham sulit, Arsenal beralih ke gelandang Borussia Dortmund ini. Arsenal punya target transfer baru untuk lini tengah mereka. The Gunners berencana mengangkut Mahmoud Dahoud dari Borussia Dortmund. Menurut laporan Sky Germany, Arsenal tertarik merekrut Dahoud karena rekam jejaknya yang apik. Semenjak pindah dari Borussia Mönchengladbach di tahun 2017 silam, Dahoud tampil reguler di lini tengah di Borussia. Pemain berdarah Syria itu menunjukkan performa yang cukup apik bersama di Borussia. Melihat rekam jejak sang gelandang yang apik, Arsenal jadi tertarik untuk memboyongnya di musim panas nanti.
Real Madrid tumbalkan Vinicius untuk Kylian Mbappe. Menurut laporan Marca, Real Madrid siap melakukan pengorbanan besar agar bisa mendapatkan jasa Mbappe di musim panas nanti. Kontrak Mbappe di PSG memang baru habis di tahun 2024. Namun, sang penyerang memiliki klausul rilis di atas 200 juta euro. Dan Madrid tidak sanggup membayar harga semahal itu. Itulah mengapa mereka mempertimbangkan untuk memasukkan nama Vinicius Junior dalam kesepakatan transfer dengan PSG. Karena Madrid tahu PSG meminati bintang Brasil tersebut. Kabar baik untuk MU, Arsenal tidak kejar Victor Osimhen di musim panas 2023. Osimhen memang dilaporkan bakal jadi properti panas di bursa transfer yang akan datang. Sang striker ditaksir banyak klub usai tampil tajam bersama Napoli saat ini. Manchester United menjadi tim yang getol dikaitkan dengan striker timnas Nigeria tersebut. Namun, beberapa hari terakhir, Arsenal digosipkan juga berminat pada sang bomber. Akan tetapi, Fabrizio Romano memberikan kabar terkait situasi transfer Osimhen. Ia menyebut, Arsenal kemungkinan besar tidak akan mendatangkan Osimhen di musim panas nanti. Liverpool intip peluang daratkan James Maddison. Perburuan gelandang baru Liverpool memasuki babak baru. The Reds kini dilaporkan tertarik meminang James Maddison dari Leicester City. Dilansir Football Insider, bahwa kans Liverpool untuk mengamankan jasa Maddison cukup terbuka di musim panas nanti. Kontrak sang pemain di King Power Stadium akan habis di tahun 2024 mendatang. Sejauh ini, Maddison masih enggan untuk menekan kontrak baru di sana. Jadi, Leicester tidak punya pilihan selain menjualnya di musim panas nanti. Pujian Kai Havertz untuk Graham Potter, dia manajer hebat. Sebuah pujian diberikan Kai Havertz kepada Graham Potter. Ia menilai, sang pelatih adalah sosok manajer hebat, yang bakal membimbing Chelsea pada kesuksesan. Menurut Havertz, Potter layak mendapatkan pujian yang besar. Ia menilai, sang manajer mampu melindungi timnya, ketika Chelsea sedang terpuruk. Anda bisa melihat, bahwa dia adalah manajer yang besar. Kita bisa lihat, sudah berapa sering ia dibicarakan di media-media Inggris, ujar Havertz. Balik latihan pasca cedera, Gabriel Jesus diberi libur tambahan oleh Arteta. Penyerang Arsenal, Gabriel Jesus, akhirnya kembali berlatih, setelah menepi selama kurang lebih 3 bulan. Mikel Arteta, selaku manajer The Gunners menyampaikan, bahwa ia tidak terburu-buru untuk memainkan Jesus yang baru pulih tersebut. Melalui ESPN, Mikel Arteta menegaskan, bahwa ia tidak merasa perlu menurunkan Gabriel Jesus dalam waktu dekat. Gabriel Jesus juga diberi waktu oleh sang manajer, untuk mengembalikan kepercayaan diri dan kondisi fisik, agar siap untuk melakukan debut, pasca cedera bersama Arsenal. Manchester United, coba bajak Eduardo Camavinga. Dilansir Vichages, Manchester United sebenarnya sudah lama mengincar jasa Camavinga. Di tahun 2021 silam, mereka bersaing dengan Real Madrid, untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Namun, Camavinga pada saat itu lebih memilih pindah ke Spanyol. Akan tetapi, pihak MU dilaporkan masih tertarik dengan gelandang timnas Prancis itu. Alhasil, mereka akan mencoba untuk merekrutnya di musim panas nanti. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United akan menawarkan uang 130 juta euro untuk sang pemain. Kata Martinelli, soal masa depan Saka di Arsenal. Penyerang Arsenal, Gabriel Martinelli, mengklaim Bukayo Saka tak bakal kemana-mana, dan jelas akan bertahan di Emirates Stadium. Saya akan senang, karena dia adalah pemain yang sangat bagus. Salah satu pemain muda terbaik di dunia. Ia ada di rumahnya, Anda tahu itu, klaim Martinelli seperti dikutip Football London. Arsenal adalah rumahnya, dan pastinya ia bahagia. Dan kami juga akan senang, jika ia bertahan, dan menandatangani kontrak baru. Kami selalu punya lelucon, saya, dia dan William Saliba, tuturnya. Hasil AS Roma versus Real Sociedad, skor 2-0. Leg pertama babak 16 besar Liga Eropa, menghadirkan duel AS Roma versus Real Sociedad di Olimpico. Roma menang dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan Roma atas Sociedad, masing-masing diciptakan oleh Stephen El Shaarawy di babak pertama, dan Marash Kumbula di babak kedua. Berkat hasil ini, Roma pun berpeluang besar untuk lolos ke babak perempat final. Namun, mereka masih harus menjalani laga leg kedua, di kandang Sociedad pada pekan depan. Hasil Sporting Lisbon versus Arsenal, skor 2-2. Arsenal dipaksa puas dengan hasil imbang, dalam lawatan ke markas Sporting Lisbon.
Bertandang ke Estadio Jose Alvalade, Arsenal disulitkan dengan perlawanan tim tuan rumah, yang tampil agresif di hadapan pendukung sendiri. Laga berlangsung seimbang. Kali ini Arsenal membuka keunggulan lewat gol William Saliba. Sporting sempat berbalik unggul lewat aksi Gonçalo Inacio dan Paulinho. Arsenal lalu menyamakan kedudukan kembali, melalui gol bunuh diri Hidesama Morita. Hasil imbang ini, berarti situasi masih sangat terbuka bagi kedua tim. Hasil Juventus versus Freiburg, skor 1-0. Juventus memetik kemenangan tipis 1-0, atas Freiburg dalam laga leg pertama, Liga Eropa. Bermain di Allianz Stadium, Juve tentu lebih diunggulkan daripada tim tamu. Skuad Massimiliano Allegri, punya motivasi ekstra main apik di Liga Eropa, untuk memperbaiki kesulitan mereka di Liga Italia. Menariknya, Freiburg jelas membuat Juve kesulitan di pertandingan kali ini. Beruntung, Juve bisa mencuri 1 gol, lewat sundulan Angel Di Maria di babak kedua. Kemenangan tipis 1-0 ini, bakal jadi modal Juve, ketika bertandang ke markas Freiburg dalam duel leg kedua. Hasil Manchester United versus Real Betis, skor 4-1. Leg pertama babak 16 besar Liga Eropa, menghadirkan duel Manchester United versus Real Betis. MU menang telak dengan skor 4-1. 4 gol MU masing-masing dicetak oleh Marcus Rashford, Antony, Bruno Fernandes, dan Wout Weghorst. Betis sendiri, sempat menyamakan kedudukan lewat gol Ayoze Perez. Berkat hasil ini, MU pun berpeluang besar untuk lolos ke babak perempat final. Namun, mereka masih harus menjalani laga leg kedua di kandang Betis pada pekan depan.